Bantuan airdrop Indonesia ke Gaza melalui Jordania. Temuan udang mengandung zat radioaktif CS137. Harga beras di pasaran dipastikan sudah turun. Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Ruang Kabinet. Sejumlah informasi, kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih akan kami rangkum dan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Dewa Manik, inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang secara resmi menutup retreat guru dan kepala sekolah rakyat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial di Jakarta. Adapun melalui kesempatan ini, Agus menegaskan pentingnya insan guru untuk membangun sistem yang bagus dan juga kokoh. Kegiatan retreat guru dan juga kepala sekolah rakyat yang dilaksanakan Kementerian Sosial secara resmi ditutup. Retreat ini ditutup langsung oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial Jakarta. Agus menerangkan pembekalan kali ini diikuti oleh 55 kepala sekolah rakyat dan juga guru yang berada di 55 titik sekolah rakyat di tanah air. Adapun nantinya pembekalan secara menyeluruh akan diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pagi di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dirinya juga menekankan apabila sekolah rakyat secara resmi dapat beroperasi secara menyeluruh, insan guru dan juga kepala sekolah rakyat mampu membangun sistem yang baik dan juga transparan. Adapun kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik agar visi dari sekolah rakyat mampu tercapai dengan baik, seperti sarana penghapusan kemiskinan ekstrim dan juga memberantas angka kemiskinan melalui jalur pendidikan. Retreat kepala sekolah yang 1B, 1C. Pesertanya 54 ya? Oh 55. Jadi hari ini terakhir, besok akan dilanjutkan dengan pembekalan. Ya, pembekalan yang direncanakan akan dihadiri oleh Bapak Presiden. Tempatnya di Kemayoran, pesertanya adalah guru dan kepala sekolah. Nah, di materi terakhir tadi, saya menekankan agar kepala sekolah segera begitu masuk sekolah rakyat membangun sistem yang baik. Ya. Sistem yang baik supaya siswa-siswa yang masuk di sekolah rakyat itu kemudian kerasan, betah. Kenapa? Karena kita akan memisahkan mereka dengan orang tuanya, dengan habitatnya, dan harus bersekolah di sekolah boarding. Adapun salah satu peserta pembekalan retreat yakni Kepala Sekolah Rakyat di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Bumi Selan, di mana dirinya juga mengapresiasi materi pembekalan yang dibagikan bersama dengan kepala sekolah lainnya untuk menyelaraskan visi dari program Sekolah Rakyat. Kami berharap dengan adanya pembekalan yang sudah ada ini, kami itu lebih mudah untuk melaksanakannya di daerah-daerah kami masing-masing. Karena dengan keterbatasan yang ada sekarang ini, dengan gedung yang belum jadi gitu ya, kemudian kami berharap juga Pak Presiden Prabowo bisa memberikan semacam pencerahan kepada kami bahwa ini tugas kita yang sangat penting, kemudian dan ini adalah satu cara untuk kita mengentaskan kemiskinan di Indonesia ini. Dari Jakarta, Max Jur Kamera Rafli Afandi, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang mendapatkan kesempatan mengikuti peninjauan Marseling area Yonif TP 843 di Wanajaya Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Rabu 20 Agustus 2025. Dan kegiatan ini merupakan prototipe pembangunan batalion yang menekankan sinergi antara militer dan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Bersama Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Wakil Panglima TNI, Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau langsung pemanfaatan lahan TNI seluas 43,1 hektar di Kabupaten Bekasi. Lahan ini diubah menjadi area produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta uji coba bibit pohon buah. Para prajurit di batalion ini tidak hanya dilatih untuk operasi militer, namun juga dibekali keterampilan pertanian dan peternakan. Berbagai kegiatan sosial seperti sunatan massal dan pengobatan gratis juga digelar untuk memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
konsep yang dibayangkan oleh Bapak Presiden mulai kita tata dan kita susun sehingga semuanya memiliki suatu hubungan dan juga keberlanjutan yang akan bisa berjalan secara baik. Konsep ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi representasi bagi 100 lokasi lain pada tahun 2025 dan terus bertambah di tahun berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamendikti Saintek Stella Christy melakukan kunjungan kerja ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang merupakan bagian dari agenda nasional untuk mendorong riset unggulan dan juga pengembangan teknologi di perguruan tinggi. Wamendikti Saintek pun juga mendorong penelitian berbasis budaya lokal sehingga dapat menjadi daya tarik dan juga keunggulan di daerah tersebut. Kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Stella disambut langsung oleh Rektor Dr. Susianto bersama jajaran pimpinan UM Bengkulu dan dosen peneliti. Dalam arahannya, Profesor Stella mengingatkan pentingnya kampus menjaga dan melestarikan budaya penelitian dan pengembangan. Ia pun mendorong penelitian berbasis budaya lokal menjadi daya tarik dan keunggulan tersendiri. Profesor Stella juga menyinggung paparan penelitian yang dijabarkan oleh peneliti UM Bengkulu dalam kegiatan tersebut. Peneliti yang sekarang fokus menjadi Wamendikti Saintek ini menyampaikan anggaran riset yang tidak terdampak program efisiensi yang dicanangkan Presiden. Pemerintah akan terus mendorong dosen untuk melakukan riset dan kita bersyukur pemerintah pusat tidak mengurangi anggaran riset, bahkan ada tambahan anggaran. Saya sangat setuju bahwa partisipasi swasta sangat penting sekali. Di banyak kesempatan saya menyampaikan angka-angka yang misalnya bahwa di Tiongkok, di Amerika Serikat, di Jepang, di Singapura, di China itu biasanya pendanaan dari swasta untuk riset itu 40% setidaknya, bahkan kadang-kadang sampai 60%. Rektor Dr. Susianto MSI sangat mengapresiasi kehadiran Wamendikti Saintek. Kehadirannya semoga menjadi kabar baik PTS termasuk UM Bengkulu di dalamnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono yang mengungkapkan misi airdrop bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang dilakukan pada 17 hingga 18 Agustus. Ini merupakan bagian dari rombongan pemerintah Jordania. Dan bantuan airdrop Indonesia ke Gaza merupakan izin spesial negara Israel. Menlu Sugiono menegaskan mekanisme penyaluran ini dilakukan usai dilengkapinya administrasi pendaftaran. Sebagai salah satu negara anggota Solidarity Path Operation 2 yang dipimpin Royal Jordanian Air Force dengan beranggotakan 12 negara termasuk salah satunya Indonesia. Adapun dirinya mengapresiasi langkah seluruh pihak yang berhasil menerjunkan bantuan bagi masyarakat Gaza dengan waktu yang sesuai dengan persiapan sebelumnya. Diketahui jumlah bantuan kemanusiaan yang diterjunkan sebanyak 10,3 ton melalui 2 pesawat C-130J milik TNI Angkatan Udara Indonesia serta bertepatan hari ulang tahun ke-80 tahun. Misi ini tidaklah semata-mata pengiriman bantuan logistik, namun wujud kepedulian dan komitmen dukungan seluruh negara yang ikut termasuk Indonesia. Airdrop ya. Gimana Bang? Udah kan kemarin kan saya juga bilang bahwa kita diundang oleh Jordan dan UAE sebenarnya untuk bersama-sama mendaftarkan, waktu itu untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari negara yang ikut airdrop. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 dan 18 kemarin kita berhasil melakukannya, dan sejauh ini harapannya ya semoga apa yang kita kirimkan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak, tapi kan Israel kemarin bilang mengklaim kalau airdrop itu udah seasal izinnya mereka gitu Pak. Spesial. Kita ikut rombongan dari Jordan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI menyetujui RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024. Persetujuan ini diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024 atau RUU P2 APBN. Persetujuan ini dicapai dalam rapat kerjasama bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang digelar di Ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 19 Agustus 2025. Sebelumnya, Panitia Kerja RUU P2 APBN memaparkan hasil pembahasannya yang kemudian mendapat tanggapan dari seluruh fraksi di DPR. Dan alhamdulillah semua fraksi, 8 fraksi setuju tanpa catatan. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada DPR RI atas pembahasan yang dilakukan secara konstruktif dan substantif. Ia menekankan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia, terutama akibat dampak konflik di Timur Tengah dan meningkatnya ketegangan di Laut Merah yang mempengaruhi perekonomian global. Atas nama pemerintah, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran yang telah mewakili seluruh fraksi dan seluruh komisi DPR RI di dalam pembahasan RUU P2 APBN yang dapat dilaksanakan secara lancar dan juga tetap konstruktif dan substantif sehingga pada akhirnya kita bisa menyelesaikan insya Allah tahap pertama dalam pembahasan RUU ini. Kita masih mengingat pada situasi secara global yang tidak menentu. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang sampai hari ini masih terus terjadi, waktu itu belum mereda. Ketegangan di Timur Tengah juga bahkan meningkat. Bahkan terjadi disrupsi aktivitas maritim di Laut Merah sehingga terjadi penurunan aktivitas secara signifikan di terusan Suez. Tensi antara Tiongkok dan Taiwan yang melibatkan Amerika di dalam perang dagang juga mengalami eskalasi. Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa APBN berperan penting sebagai instrumen utama dalam respon tantangan ekonomi tersebut. Ia menyoroti pencapaian Kementerian Keuangan yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat 2024. Selanjutnya, RUU P2 APBN akan dibawa ke pembahasan tingkat 2 untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan tegas menindak impor pakaian bekas ilegal di wilayah Jawa Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa peredaran pakaian bekas impor berpotensi merusak industri tekstil dan UMKM dalam negeri. Kementerian Perdagangan berhasil mengungkap peredaran pakaian bekas ilegal yang didatangkan dari Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Kemendak telah menyita sebanyak 19.391 balpres atau pakaian bekas senilai lebih dari 112,3 miliar rupiah pada 14-15 Agustus 2025. Pada 14-15 Agustus 2025 di gudang penyimpanan pakaian bekas di wilayah Jawa Barat. Mendak Budi Santoso menegaskan, penindakan ini adalah wujud keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri. Mendak juga menyampaikan apresiasi kepada BIN, BAIS TNI, Polri, instansi terkait, dan masyarakat atas dukungan yang diberikan. Kita temukan 11 bidang. Total nilai dari barang ilegal ini adalah 112 miliar 350 juta. Nanti akan diproses lanjut barang-barang ini yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penindakan ini diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku impor ilegal, serta menegaskan keseriusan pemerintah melindungi industri tekstil dan konsumen dalam negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekolah-sekolah yang dulunya rusak dan juga tidak layak kini mulai direvitalisasi melalui program PHTC Presiden Prabowo Subianto. Kemendikbudrismen berkomitmen hadirkan ruang belajar nyaman, aman, dan berkualitas demi masa depan anak negeri.
Sebelumnya banyak sekolah yang harus melaksanakan kegiatan belajar maupun upacara di rumah warga, dapur, hingga halaman depan. Hal itu terpaksa dilakukan karena bangunan sekolah mengalami kerusakan parah. Melalui program revitalisasi sekolah, Kemendikdasmen membawa harapan baru bagi siswa. Ruang kelas yang direhabilitasi dapat memberikan suasana belajar yang lebih nyaman, teduh, dan aman, sehingga tidak lagi ada atap bocor atau ruangan yang tergenang banjir. Kemendikdasmen menegaskan komitmen untuk terus membangun sarana pendidikan layak demi terwujudnya pendidikan berkualitas bagi setiap anak Indonesia. Alhamdulillah, sekarang sekolahnya sedang diperbaiki. Semoga setelah diperbaiki, sekolahnya lebih bagus, lebih nyaman untuk belajar. Terima kasih atas pemerintah Bapak Prabowo Subianto karena sudah merenovasi sekolah kami menjadi lebih bagus. Saya mau kelas saya menjadi lebih baik, pokoknya bagus buat belajar. Program revitalisasi sekolah menjadi langkah strategis untuk menjamin anak negeri dapat belajar di tempat yang layak dan berkualitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Kebudayaan Fadly John yang bersama wakilnya Giring Ganesa menghadiri pelepasan pawai tapak tilas proklamasi yang diselenggarakan oleh Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kegiatan ini menjadi pengingat agar selalu meneladani tokoh-tokoh nasional Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Menteri Kebudayaan Fadly John bersama wakilnya Giring Ganesa hadir untuk membuka tapak tilas proklamasi sebagai rangkaian dari perayaan Bulan Proklamasi. Pawai tersebut resmi dibuka dengan penyerahan bendera merah putih secara simbolis oleh Menbud kepada Paskibra dan dilanjutkan dengan pelepasan peserta pawai. Diketahui pawai tapak tilas proklamasi diikuti perwakilan sekolah menengah atas se-Jakarta dengan menghadirkan sekitar 200 siswa. Para peserta berjalan bersama dari titik awal di Museum Juang 45, kemudian bergabung bersama peserta lainnya di Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk bersama-sama menuju titik akhir di Tugu Proklamasi. Fadly berharap kegiatan tapak tilas proklamasi dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dan menghidupkan kembali semangat perjuangan tokoh-tokoh yang ikut andil saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Menko AHY dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman ini mengunjungi ke PT Muria Sumba Manis untuk meninjau perkebunan tebu dan juga pengolahan gula. Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dan ia mengaku bahagia bisa melihat langsung potensi di daerah Sumba Timur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman berkunjung ke PT Muria Sumba Manis pada hari Selasa 19 Agustus 2025. Tiba di bandara, Menteri AHY dan Menteri Iftitah disambut Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali, dan Wakil Bupati Yonatan Hani. PT MSM merupakan perusahaan perkebunan tebu dan pengolahan gula yang beroperasi di Sumba Timur NTT. AHY mengatakan pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap pengembangan kawasan transmigrasi Melolo. Hal itu ditandai dengan penandatanganan MOU antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa guna mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan industri. Saat ini total 4.415 hektar lahan yang dikelola. Perusahaan ini mengedepankan praktik agribisnis modern
inovasi teknologi secara efisien, serta berkomitmen pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal. Menteri Transmigrasi Iftita Sulaiman menyoroti tantangan iklim kering dan topografi berbatu di NTT. Ia mengapresiasi PT Muria Sumba Manis yang berani mengembangkan industri di wilayah tersebut. Menurut Iftita, MSM saat ini menyerap 3.500 tenaga kerja dan meningkat hingga 6.000 orang saat musim panen. Kapasitas produksi disebut mencapai 600 ton gula per harinya. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mengapresiasi kunjungan Menko AHY dan Menteri Iftita. Kunjungan tersebut para menteri bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap NTT yang memiliki beragam potensi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam agenda dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang melaksanakan panen raya tebu di kawasan Transmigrasi Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Dari agroindustri di wilayah Indonesia Timur ini dihasilkan produksi gula dengan produktivitas di atas rata-rata nasional. Hal ini sekaligus menjadi bukti keberhasilan program transmigrasi era kini. Panen raya tebu di kawasan Transmigrasi Melolo, Sumba Timur menunjukkan pencapaian yang signifikan. Produksi gula mencapai 5 ton per hari, serta listrik 22 MW yang didistribusikan untuk pabrik dan masyarakat sekitar. Dari agroindustri ini telah tercipta penyerapan 3.600 tenaga kerja, dengan 90% diantaranya tenaga lokal. Kemampuan produksi pabrik ini pun mencapai 600 ton per hari atau setara 6.000 TCD. Menko Agus Yudhoyono menjelaskan, transmigrasi era kini bukan lagi sebatas memindahkan penduduk, melainkan memberdayakan kawasan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Inilah upaya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air sesuai astacita Presiden Prabowo Subianto. Dan pembangunan kewilayahan ingin bersama-sama semua pihak untuk mengawal pembangunan agar tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang tertinggal. Kita harus entaskan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim. Kita tahu bahwa tantangan alam juga luar biasa, tanah tandus, kering, bebatuan, tetapi justru karena kita punya semangat untuk mengubah tantangan menjadi peluang dengan teknologi, dengan inovasi dan keberanian dan sinergi yang baik antar semua pihak, maka di tanah ini justru sekarang menjadi salah satu sumber produksi tebu dan gula yang luar biasa. Panen raya tebu di Sumba Timur menegaskan bahwa kawasan transmigrasi terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru di tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar ini menekankan pentingnya cinta dalam setiap ajaran agama. Hal itu disampaikan Menak saat menjadi keynote speaker dalam acara Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia atau KCBI di Jakarta pada 18 Agustus 2025. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menjadi keynote speaker dalam acara HUT ke-31 Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia atau KCBI di Jakarta pada Senin 18 Agustus 2025. Mengangkat tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Kegiatan ini jadi momentum penting dalam memperkuat semangat kebersamaan lintas agama. Dalam pidatonya, Menak menekankan pentingnya cinta dalam setiap ajaran agama. Menak meminta semua pihak untuk menjaga perbedaan sebagai kekuatan, bersatu dalam harmoni, dan menjadikan persatuan sebagai cahaya bagi dunia yang damai. Ini yang kita amalkan tatuan asli ini, bukan hanya untuk sesama manusia, tapi binatang, tumbuh-tumbuh, dan alam semesta. Maka ini dalam agama Buddha itu yang sangat penting. Kalau salah, tidak mengenal benda mati, itu namanya. Tidak ada benda mati. Semua alam ini juga adalah we are the same as a creation, ya. Sama-sama sebagai kita, sama-sama sebagai makhluk. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari revisi Undang-Undang Hak Cipta yang diketahui masih dalam proses pengkajian dari Kementerian Hukum sebelum dibahas di DPR RI. Dan menurut Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir, menyampaikan pihaknya bersedia melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta apabila diperlukan untuk kepentingan masyarakat luas.
Hak cipta lagu akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat hingga membuat beberapa pemilik restoran enggan untuk memutar lagu-lagu Indonesia. Pasalnya beberapa lagu yang diputar tersebut dikenakan biaya atau royalti. Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Hukum untuk melanjutkan ke tahap pembahasan. Adis menyebut persoalan terkait royalti ini terbilang sensitif, sehingga perlu pembahasan lebih mendalam untuk polemik tersebut. Menurutnya DPR tidak akan keberatan mengubah regulasi demi kepentingan masyarakat luas. Royalti ini kan masih dikaji ya, kita tunggu Kemenkumham, kita tunggu Kementerian Hukum mengkajinya seperti apa. Nanti hasil kajian dari Kementerian Hukum itu kan diserahkan juga, dikoordinasikan dengan DPR. Nanti kita juga tentunya ada badan keahlian yang mengkaji ini, yang mengkaji hal-hal tersebut, bagaimana dengan royalti ini. Jadi ini kan agak sensitif ya royalti ini. Terus ada aturan juga yang 5 tahun sudah tidak terpakai lagi, royalti tidak berlaku lagi dan lain sebagainya. Jadi kita lihat dulu nanti apa hasil kajian dari Menteri. Perlu ada revisi undang-undang hak cipta lagi Pak? Kita lihat nanti. Kita lihat. Soalnya kan sekarang masih nggak jelas gitu loh, maksudnya apakah pengamen, kawinan itu masih. Iya, makanya kita lihat nanti. Kalau memang diperlukan kita lihat. Dari Jakarta, Zuliandri Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ikatan Dokter Ilmu Manajemen yang dipimpin oleh Ketua Umum Zazuli Juwaini menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pertemuan resmi antara Ikadim dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menghasilkan kesepakatan kolaborasi dalam rangka memperkuat kualitas dan juga produktivitas sumber daya manusia nasional, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Pertemuan resmi antara Ikadim dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menghasilkan kesepakatan kolaborasi dalam rangka memperkuat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia nasional, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Ketua Umum Ikadim Zazuli Juwaini menegaskan bahwa Ikadim sebagai organisasi profesi yang beranggotakan para dokter ilmu manajemen berkomitmen untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melalui penguatan kompetensi, produktivitas, dan riset ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Zazuli menyatakan Ikadim siap turun langsung membantu pemerintah dalam mensukseskan bonus demografi melalui berbagai program terobosan dan kolaboratif, sehingga akan lahir SDM Indonesia yang unggul untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli menyambut baik inisiatif Ikadim dan menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam membangun tenaga kerja Indonesia yang unggul, adaptif, dan kompetitif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti ini meluncurkan kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal. Peluncuran kampanye ini adalah momentum penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan semakin maraknya kasus penipuan keuangan digital atau scamming. Lonjakan laporan penipuan mengenai keuangan di Indonesia masih terus meningkat dan mengkhawatirkan. Untuk itu OJK bersama Satgas Pasti membentuk IESC yang merupakan pusat penanganan penipuan atau scam yang menggunakan transaksi di sektor keuangan dengan metode penanganan yang cepat dan berefek jerah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi, menyampaikan melalui kampanye berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal, peran dan tugas antara Satgas Pasti dan Anti-Scam Center Indonesia. Satgas Pasti sudah menghentikan dan menemukan 1.840 entitas keuangan ilegal di sejumlah situs dan aplikasi dan memblokir 22.993 nomor telepon yang dilaporkan korban scam dan sebanyak 359.733 rekening terverifikasi dengan 72.145 rekening telah diblokir. Dan untuk Indonesia Anti-Scam Center sudah menerima pengaduan 700 hingga 800 laporan mengenai penipuan keuangan, sedangkan di negara lain seperti Singapura dan Hong Kong hanya berkisar 100 laporan perharinya. Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ini juga suatu yang harus kita manfaatkan ya. Kalau Bapak Ibu mendapat informasi atau apa, silahkan adukan ke Satgas Pasti. Kita sudah menutup lebih dari 1.800 entitas keuangan ilegal, baik itu berupa pinjol ilegal, kemudian
penawaran investasi ilegal dan lain-lain yang sudah sangat meresahkan. Ini kalau kita melihat di majalah The Economist ya, merupakan acuan dari dunia ya dalam sektor ekonomi dan keuangan. Itu di edisi Februari kalau nggak salah tahun ini mengatakan the fast and sophisticated global enterprise itu kok disebut scamming ya. Jadi ini bukan problem di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Jadi kalau boleh saya sampaikan juga ya, awalnya itu kami regulator tuh bertemu dalam satu forum IOSCO. International Organization of Security Commission ya, itu untuk bagaimana kita mengawasi market dan lain-lain ya. Ada satu chapter tentang pelindungan konsumen. Di situ saya berdiskusi dengan regulator dari berbagai negara yang menghadapi masalah yang sama. Waktu itu kemudian kami berbicara dengan rekan kami dari MAS Singapura dan kemudian mengatakan bahwa di Singapura sudah ada anti-scam center. Makanya thank you Miss Ellen Yap ya. Miss Ellen Yap boleh berdiri mungkin yang belakang. Can you stand up Miss Ellen Yap? She's from Singapore International Police ya. Di mana kami benchmarking waktu itu hingga lahirlah Indonesia Anti-Scam Center. Cuman mungkin bedanya kalau Singapura penduduknya tidak sebanyak di Indonesia misalnya Yap ya. Sekarang mungkin dengan 6 juta penduduk ya, mungkin banknya ada how many banks, big banks there is in Anti-Scam Center? 7 ya. Di kita banyak sekali dengan 270 juta orang ya, banknya juga banyak dan lain-lain. Ini problemnya tersendiri buat Indonesia. Saya mau update ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini hadirin yang hadir di sini mungkin bingung bedanya. Satgas Pasti dan Anti-Scam Center itu bedanya seperti apa Bu? Kalau Satgas Pasti itu tadi saya sampaikan ini merupakan forum koordinator ya, koordinasi bersama antara 21 kementerian lembaga untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal. Ya, jadi kalau ada nawarin pinjol ilegal, kemudian investasi ilegal dan lain-lain itu lapornya ke sini. Koperasi mungkin yang melakukan aktivitas ilegal, kemudian penawaran perdagangan yang ilegal. Makanya Bapepti juga Kementerian Perdagangan juga support yang sangat intens ya dengan kita. Sedangkan kalau anti-scam center ini adalah mereka yang sebetulnya sudah menggunakan jasa perusahaan-perusahaan yang legal dan berizin, tapi kemudian mereka kena tipu begitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di ruangan ini juga pernah menjadi korban ya, atau saudaranya atau apa, sudah menjadi nasabah bank yang resmi legal berizin ya, kalau bank berizin OJK, tapi kemudian nggak sengaja transfer, nggak sengaja mereka kena scam, mungkin love scam, tawaran pekerjaan dan lain-lain, itu masuknya diadukan ke Indonesia Anti-Scam Center yang juga merupakan dimiliki oleh seluruh Satgas Pasti tersebut. Peluncuran kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal turut berkolaborasi dengan berbagai pihak, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Asosiasi Vintage Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kita lanjut informasi dari Menteri Perdagangan Budi Santoso yang merespon temuan zat radioaktif cesium-137 pada produk udang beku dari Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Mendak menyampaikan pihaknya sudah mengkomunikasikan persoalan tersebut dengan Kementerian Kelautan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau Food and Drug Administration mengumumkan penarikan produk udang beku merek Great Value yang dijual di jaringan retail Walmart. Merespon hal itu, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Perdagangan Budi Santoso, mengatakan pihaknya telah mengkomunikasikan hal itu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Ia mengatakan pemerintah bersama Bapeten saat ini tengah melakukan inspeksi mengenai temuan udang mengandung radioaktif cesium-137 dan akan melakukan evaluasi agar produk aman yang diekspor ke negara lain memiliki standar yang lebih tinggi. Ya, jadi tadi kebetulan saya juga ketemu dengan Pak Menteri KKP ya, tadi rapat. Jadi kita udah koordinasi dengan KKP, dengan Bapeten. Kita akan KKP dan Bapeten sedang melakukan inspeksi ya mengenai bakteri C137 ya, cesium 137 ya. Jadi kita terus koordinasi ya, nanti ke depannya biar kita ada evaluasi supaya produk-produk kita ke Amerika atau kemanapun ya. Ini kan bagian dari produk pangan. Memang pangan itu biasanya standarnya sangat tinggi ya. Jadi kita harus mempersiapkan dengan baik biar ke depan tidak ada lagi masalah-masalah seperti ini.
untuk korporasinya BMS Food udah ketemu belum? Kan dia juga di-ban kan nggak boleh ekspor dulu ke AS gara-gara temuan udang beku. Ya, ini sedang diverifikasi, sedang diinspeksi antara KKP juga dengan Bapeten. Kita terus komunikasi. Tadi pagi saya telepon-teleponan dengan kedutaan kita di Amerika. Jadi kita koordinasi ya terus ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan gelar drama musikal Sahabat Kila. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play, namun menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Ruang Kabinet dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan menggelar pementasan drama musikal Harmoni Sahabat Kila 2025 sekaligus pengumuman perlombaan dari kreasi lagu anak yang digelar beberapa waktu sebelumnya. Adapun kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ratusan penonton memenuhi teater besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Selasa petang. Lebih dari 1.200 orang antusias menyaksikan drama musikal bertajuk Harmoni Sahabat Kila. Pertunjukan ini melibatkan para duta Kila, yakni anak-anak berbakat pemenang lomba menyanyi Kila tahun-tahun sebelumnya, dan sejumlah bintang tamu lainnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menghadiri secara langsung pementasan drama musikal bertajuk Harmoni Sahabat Kila dalam upaya menghidupkan kembali ekosistem lagu anak yang ada di tanah air. Drama musikal ini menghadirkan kisah 5 sahabat dengan imajinasi dan keberanian, berpadu dengan musik, tari, serta akting. Pesan persahabatan, keberanian, hingga semangat gotong royong menjadi inti dari pementasan. Para pemenang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan harapan karya mereka mampu memperkaya khasanah musik anak. Selain itu, dalam Lomba Cipta Lagu Anak dan Lomba Menyanyi, Kementerian Kebudayaan juga akan mengembangkan dan membuat lagu khusus untuk anak-anak. Jadi ini adalah upaya dari Kementerian Kebudayaan dalam rangka mengafirmasi lagu-lagu anak dan menyanyi kembali lagu-lagu anak. Untuk menciptakan tentu lagu-lagu anak yang relevan dengan anak-anak Indonesia yang membawa optimisme, kemudian tentu saja membawa nilai-nilai, muatan-muatan, semangat nasionalisme, patriotisme, dan kebiasaan-kebiasaan baik dari anak-anak Indonesia. Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra menjelaskan hadirnya pementasan ini untuk memberi wadah bagi talenta muda tanah air untuk semakin berkembang ke depannya. Ya, sasaran dari Pak Menteri nanti akan kita lanjutkan. Ini kan pertama kali ya Pak Menteri, atas ide dari Pak Menteri juga. Jadi drama musikal ini tentu kan ini juga kita ada program manajemen talenta, ini bagian terus memupuk talenta-talenta untuk lebih berkembang. Jadi ini awal dari bagaimana melihat talenta yang sudah kita pupuk jadi lewat lomba dan kompetisi. Jadi ini kita kembangkan dengan trajektori arah yang jelas sehingga bisa sampai ke internasional. Tentu Pak Menteri lebih hafal. Drama musikal Harmoni Sahabat Kila menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam mendukung bakat generasi muda. Lebih dari sekedar hiburan, Kila menjadi langkah strategis membangun ekosistem seni yang sehat bagi anak-anak Indonesia. Karena itu, Kementerian Kebudayaan terus berkomitmen mengawal anak-anak untuk mencintai lagu anak dan bakat seni musik Indonesia. Dari Jakarta, Max Asisul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Ketua DPR Adis Kadir yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah RUU tentang perubahan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari pemerintah.
Adis menyebutkan DIM tersebut nantinya akan dibahas ke dalam rapat pimpinan DPR. Pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Haji dan Umroh ke Komisi 8 DPR. Setelah itu, nantinya DIM tersebut akan dibahas ke dalam rapat pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Adis Karding, bahwa ada usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh terkait pembahasan RUU Haji dan Umroh. Adis menilai pembentukan kementerian akan mengurangi beban tugas Kementerian Agama yang selama ini menyelenggarakan pelayanan haji. Dirinya meyakini pembentukan Kementerian Haji dan Umroh akan ditindaklanjuti hingga ke kantor wilayah. RUU Haji baru masuk DIM-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang. Pak, itu katanya ada usulan BP Haji jadi kementerian juga. Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umroh. Kita tahu bahwa haji dan umroh ini kan selalu bermasalah dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Ada aja masalahnya. Yang paling terakhir kan tahun lalu ada pansus dan ini masuk lagi urusannya ke KPK. Belum lagi hasil temuan daripada tim washaji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transportnya, dan lain sebagainya. Itu kan juga masalah. Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umroh Jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Pak, tapi kan sekarang BP Haji sendiri belum punya kanwil ya Pak ya. Apakah itu dinilai siap Pak untuk tahun depan mengurus haji? Nanti kan bisa diatur. Kementerian Hukum dan Kementerian Impas kan itu juga dipisah. Akhirnya kan juga bisa jalan. Jadi nanti saya rasa pemerintah sudah mempunyai cara-cara bagaimana mengantisipasi kalau urusan kanwil-kamfil di bawah. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Pacu Jalur 2025 kembali digelar di Arena Tepian Narosa Kuansing Riau. Dan berbeda dengan biasanya, Pacu Jalur tahun ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para menteri hingga perwakilan dari kedutaan besar negara lain. Tak hanya Wapres dan para menteri saja yang hadir. Nantinya penutupan Festival Pacu Jalur juga akan diramaikan dengan penampilan dari rapper Melly Mike dengan lagu viralnya berjudul Young and Rich. Festival Pacu Jalur 2025 resmi dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Arena Tepian Narosa, Sungai Batang Kuantan, Kabupaten Kuansing Riau pada Rabu siang. Pelepasan tersebut dilakukan Wapres Gibran dengan mengangkat bendera atau flag off sebagai tanda dimulainya adu balap perahu sampan yang sempat populer di media sosial. Lantaran viralnya bocah bernama Ryan Arkandika yang menari di atas sampan dengan gaya khasnya yang disebut sebagai aura farming. Ajang Pacu Jalur ini merupakan atraksi budaya yang telah dilakukan selama lebih dari 120 tahun di Kabupaten Kuansing. Tahun ini gelaran festival tersebut semakin mendunia, hingga mendapatkan pengawal maksimal dari jajaran Polda Riau yang menurunkan 1.818 personil gabungan TNI Polri. Tak hanya dihadiri Wapres saja, turut hadir pula Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, dan 12 kedutaan besar serta 2 organisasi internasional. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, Festival Pacu Jalur ini juga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan roda perekonomian di daerah tersebut. Dalam penutupannya pada Sabtu 23 Agustus nanti, Festival Pacu Jalur 2025 akan diramaikan oleh penampilan rapper asal Amerika, Melly Mike, dengan lagunya berjudul Young and Rich, yang menjadi viral usai karyanya tersebut digunakan menjadi background video Pacu Jalur 2024. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, dalam Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Monas, Jakarta, muncul satu atraksi yang langsung mencuri perhatian publik, di mana truk berhias celengan ayam negara Dana Rakca milik Kementerian Keuangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut naik di atasnya menjadi sorotan utama Karnaval 17 Agustus. Karnaval HUT RI ke-80 di Monas, Jakarta pada Minggu malam disambut antusias oleh ribuan masyarakat. Parade truk pemerintah berhias ornamen kreatif menjadi tontonan menarik. Namun satu yang paling mencuri perhatian adalah truk milik Kementerian Keuangan. Truk ini dilengkapi celengan ayam raksasa yang bernama Nagara Dana Rakca. Sebuah simbol tradisi menabung dan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang naik di atas truk tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat di sepanjang rute karnaval. Di bagian sisi truk terlihat gambar program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih. Hiasan sayap emas, rangkaian bunga segar, dan hasil bumi menjadi lambang harapan Indonesia untuk terbang tinggi menuju Indonesia emas dengan APBN yang kredibel. Truk Kemenkeu yang dirancang oleh Ihsan Muda Persemangat Nasionalisme ini terinspirasi dari tokoh Chipper dalam game Power Rumble buatan anak bangsa. Kehadiran Sri Mulyani di atas truk celengan ayam menjadi simbol bahwa pengelolaan keuangan negara bukan hanya teknis keuangan, tapi juga cerminan kreativitas dan semangat rakyat. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari CEO Danantara Rosan Ruslani yang melakukan tinjauan langsung ke Mekah untuk melihat lokasi pembangunan kampung haji. Selama 3 hari Rosan meninjau 10 opsi lokasi dan menerima berbagai masukan dari developer dan juga kontraktor. Dalam rangka menjalankan cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia, CEO Danantara Rosan Ruslani kembali bertolak ke Mekah dan Jeddah untuk melanjutkan rencana pembangunan kampung haji. Selama 3 hari, Rosan mendatangi secara langsung 10 opsi lokasi dan bertemu dengan berbagai pihak untuk melakukan percepatan dan infrastruktur pendukung seperti Kementerian Haji, Kementerian Investasi, dan Royal Commission of Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah akhir perjalanan 3 hari di Jeddah dan di Mekah dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita mulia harapan dari Bapak Presiden dan juga dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Kami sudah mengunjungi 10 tempat opsi yang kami datangi langsung. Kami pun berkunjung dan bertemu dengan banyak otoritas di Mekah, baik itu Royal Commission of Mekah, Kementerian Investasi, Kementerian Haji, dan juga mendapatkan masukan dari banyak kontraktor maupun developer yang ada di Mekah. Insya Allah proses bisa berjalan dengan baik, lancar, dan harapan dari rakyat Indonesia dan Bapak Presiden bisa kita wujudkan dengan segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagram pribadi @rosan_roslani, dirinya juga mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan masukan agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut harga beras mulai mengalami penurunan seiring bertambahnya pasokan beras di pasar tradisional maupun retail modern. Dan pernyataan tersebut disampaikan Budi usai menghadiri peluncuran program penguatan branding dan kemasan bagi UMKM produk pangan pada Rabu siang. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pasokan beras di pasar tradisional dan retail modern kini mulai bertambah. Selain itu, harga beras pun kian mengalami penurunan. Menurutnya, penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP oleh Perumbulok juga seiring meningkat, meskipun belum terrealisasi sepenuhnya. Nah, ini barusan ada beras, Pak Idwan Shah, jadi beras itu di retail modern sudah mulai banyak ya. Kemudian SPHP sudah didistribusikan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat trennya harganya sudah mulai menurun. Tadi saya lihat di SP2KP di data juga sudah mulai menurun. Ya mudah-mudahan cepat normal ya. Saya kira nggak lama lagi ya. Ya gitu ya. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyoroti sejumlah komoditas yang sempat mengalami kenaikan harga, seperti beras, bawang merah, dan telur. Kenaikan harga beras ini terjadi di wilayah zona 2 dan zona 3 luar Pulau Jawa. Sementara itu di wilayah zona 1 justru rata-rata harga beras cenderung mengalami penurunan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Ibu Selvi melakukan kunjungan kerja ke Riau untuk membuka Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 di Kabupaten Kuantan, Singingi. Dan festival ini menjadi ajang budaya yang menarik ribuan pengunjung dengan lomba perahu sampan dan berbagai pertunjukan seni. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Gibran melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau pada Rabu 20 Agustus 2025. Agenda utama kunjungan ini adalah membuka Festival Pacu Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan, Singingi yang digelar di tepian Narosa, Teluk Kuantan. Wapres secara resmi membuka jalur pertama dengan prosesi flag off dan memberi semangat kepada para peserta lomba. Festival Pacu Jalur bukan hanya olahraga dan tradisi masyarakat setempat, tapi juga dikenal secara internasional. Tradisi ini menampilkan kerjasama tim yang kuat dan kekompakan, serta fenomena unik aura farming yang menambah warna hiburan bagi penonton domestik dan mancanegara. Kehadiran Wapres dan Selvi menunjukkan dukungan pemerintah dalam melestarikan budaya nasional, sekaligus mendorong modernisasi untuk menarik wisatawan global. Ajang Pacu Jalur yang sudah berlangsung lebih dari 120 tahun ini diikuti ratusan peserta dengan perahu yang berisi 60 hingga 72 orang. Selain perlombaan, festival juga menampilkan seni budaya dan hiburan, termasuk penampilan bocah penari viral Ryan Arkandika. Tak hanya itu, beberapa menteri kabinet juga turut hadir untuk menyaksikan dan mendukung acara ini. Sebelumnya, pada Festival 2024, tercatat 1,4 juta pengunjung dan perputaran ekonomi mencapai 42,16 miliar rupiah, menunjukkan besarnya dampak budaya dan ekonomi acara ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 100 siswa sekolah rakyat terpilih untuk tampil sebagai paduan suara bersama Gita Bahana Nusantara usai pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2025. Penampilan ini bukan sekedar penampilan seni, melainkan juga simbol harapan baru bagi masa depan pendidikan Indonesia. Suasana pagi Istana Merdeka Jakarta terasa semakin meriah pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI, di mana hadir ratusan senyum ceria dari sejumlah anak-anak sekolah rakyat. Mereka dapat undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Seskap Teddy Indrawijaya. Sebanyak 100 siswa-siswi dari berbagai daerah di Indonesia terpilih untuk tampil sebagai paduan suara bersama Gita Bahana Nusantara, membawakan lagu Hari Merdeka dengan penuh semangat. Siswa-siswi sekolah rakyat ini datang dari Aceh hingga Jayapura. Mereka adalah anak-anak dari 12 sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial yang tergabung menjadi satu suara harmoni untuk bangsa. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Pacu Jalur 2025 kembali digelar di arena tepian Narosa Kuansing Riau, dan berbeda dengan biasanya, Pacu Jalur tahun ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para menteri hingga perwakilan dari kedutaan besar negara lain. Tak hanya Wapres dan para menteri saja yang hadir. Nantinya penutupan Festival Pacu Jalur juga akan diramaikan dengan penampilan dari rapper Melly Mike dengan lagu viralnya berjudul Young and Rich. Festival Pacu Jalur 2025 resmi dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di arena tepian Narosa, Sungai Batang Kuantan, Kabupaten Kuansing Riau pada Rabu siang. Pelepasan tersebut dilakukan Wapres Gibran dengan mengangkat bendera atau flag off sebagai tanda dimulainya adu balap perahu sampan yang sempat populer di media sosial. Lantaran viralnya bocah bernama Ryan Arkandika yang menari di atas sampan dengan gaya khasnya yang disebut sebagai aura farming. Ajang Pacu Jalur ini merupakan atraksi budaya yang telah dilakukan selama lebih dari 120 tahun di Kabupaten Kuansing. Tahun ini gelaran festival tersebut semakin mendunia hingga mendapatkan pengawal maksimal dari jajaran Polda Riau yang menurunkan 1.818 personil gabungan TNI Polri. Tak hanya dihadiri Wapres saja, turut hadir pula Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, dan 12 kedutaan besar serta 2 organisasi internasional. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, Festival Pacu Jalur ini juga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan roda perekonomian di daerah tersebut. Dalam penutupannya pada Sabtu 23 Agustus nanti, Festival Pacu Jalur 2025
akan diramaikan oleh penampilan rapper asal Amerika, Melly Mike, dengan lagunya berjudul Young and Rich, yang menjadi viral usai karyanya tersebut digunakan menjadi background video pacu jalur 2024. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Ruang Kabinet kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.